Banyak sekali hal yang saya sukai dari Prancis, contohnya kereta TGV, makanannya, kapal tempur, dan juga penyihir yang satu ini. Bonjour mon ami, kembali bersama kami dari Bibu Taktis Crew dan kami membawakan episode yang spesial karena memiliki tema Prancis, yakni Perrin H. Klosterman. Jangan lupa untuk bawa baget, croissant, maupun teh chamomile untuk menyaksikan episode kali ini. Siapa itu Perrin Henriette Klosterman? Perrin Klosterman adalah seorang penyihir asal Galia atau Perancis yang tergabung dengan 501st Joint Fighter Wing Strike Witches dengan pangkat Letnan. Terlahir dari keluarga bangsawan dan saat ini menjadi tuan dari keluarga Klosterman, Perrin memiliki kepribadian yang dinamis. Pertama, dia memiliki sikap yang dimiliki oleh kalangan masyarakat kelas atas, melihat dengan standar yang tinggi mulai dari etika minum teh, etika meja, bahkan etika sosial ketika seperti sedang bergaul dan juga bercakap-cakap. Tetapi di satu sisi yang lain, Perrin juga memiliki tenis yang intim ketika berkaitan dengan rumah atau Galia karena rasa kehilangan rumahnya akibat serangan New Roy. Hal ini terlihat dari season 1 yang dimana Perrin mulai dari menutup diri dan tidak cocok dengan Yoshika. Lambat laun menjadi terbuka dan akhirnya menjadi bersahabat. Perrin dalam misi untuk rekonstruksi Galia dibantu oleh Amélie Plancard dan Lynette Bishop. Perrin memiliki posisi sebagai penyerang bantuan di eselon samping atau tengah dengan persenjataan brand Mark I dan juga Piat menempatkan dia setara dengan regu bantuan. Dia memiliki sihir dengan elemen petir dengan nama Tonnerre atau Thunder Strike atau juga serangan kilat. Kemampuan ini memungkinkan dia untuk mengonsentrasikan sihir untuk dilepaskan ke arah New Roy untuk melemahkan dan juga menghancurkan lawan. Satu sisi, dia juga terlihat menggunakan rapier atau pedang yang dapat digunakan dengan Tonnerre dalam menghadapi patung pertahanan di season 2 episode 9. Untuk striker unit, dia menggunakan Arsenal VG-39 Beast. Untuk pilot Pierre Henry, dia menggunakan Spitfire dan juga Tempest Mark V. Untuk Perrin sendiri, dia memiliki referensi dari pilot, insinyur, politisi, dan juga penulis. Aspek etika diambil dari sikap politisi, adaptif dari seorang insinyur, dan juga disiplin dan juga pengalaman terbang dari pilot Prancis. Dampak perang bagi masyarakat secara umum. Dalam sejarah manusia, kita seringkali mengalami perangan baik yang dari skalanya kecil, skalanya besar, yang tradisional, sampai dengan yang modern. Dalam semua perang, semua pihak, baik yang menang, netral, maupun yang kalah, selalu dalam kondisi yang buruk. Perang sendiri sebenarnya tidak bisa dibenarkan, tapi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia di muka bumi. Secara umum, peperangan sendiri menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dibayangkan. Contohnya seperti pengambilan kayu besar-besaran, penambangan ekstrim, penggunaan mesin dan berlebih, belum menghitung juga karena ledakan, gerakan kendaraan berat, dan juga lain-lainnya. Masalah sosial pun yang ditimbulkan juga tidak kalah banyaknya, mulai dari ketidakstabilan politik, gerakan masyarakat cenderung etnosentris, stereotip, marginalisasi, dan juga belum faktor hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sesama dan juga kepada para pemimpinnya, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pihak tentara ketika gugur. Tentara sendiri yang berhasil selamat dari medan perang dan menjadi veteran atau pahlawan belum tentu kembali dalam kondisi yang utuh. Utuh secara fisik pun tidak memberikan istilah utuh yang cukup ketika kejiwaan dan stradu tersebut bermasalah. Adapun beberapa insiden pasca perang yang tidak mengenakan bagi mereka dan juga kerabat-kerabatnya yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup saat ini. Jembatan untuk hari esok. Ya, jembatan, sebuah objek dengan makna yang dalam baik untuk warga sipil maupun dari kalangan militer. Dalam perangan militer, jembatan bisa bermakna sebagai pintu masuk dan keluarganya medan perang, juga sekaligus garis pertahanan terakhir sebelum dipukul mundur. Untuk warga sipil, pada umumnya jembatan memiliki peranan yang penting karena berkaitan dengan roda ekonomi dan juga perpindahan penduduk dalam aktivitas sehari-hari. Bagi Perrin, jembatan di sini memiliki arti yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan penduduk Galia. Bagi Perrin, jembatan di sini memiliki arti yang sangat penting karena hal ini berkaitan dengan penduduk Galia. Pada episode 9, season 2 khususnya, pada saat Perrin mengunjungi warga Galia, beberapa anak kecil mendatangi Perrin dan mengeluhkan soal jembatan yang belum diperbaiki. Hal ini membuat Perrin penuh dengan pikiran hingga ledakan emosinya terjadi ketika New Roy hampir merusak jembatan yang tampil pada episode tersebut. Perrin berada di posisi membangun Galia dari kehancuran, memiliki tekanan dan juga ikatan emosional khususnya berkaitan dengan apa yang orang Galia hadapi. Salah satunya jembatan. Galia pada sebelum kehancurannya bisa dibilang sebagai kota yang penuh kehidupan dan juga penuh dengan cahaya. Hal ini disebutkan pada Luminous Witches di episode 10 waktu Ayla berjalan-jalan di New York bersama Eleanor atau Ellie.
Hal ini diperkuat dengan resolusi Perrin pasca season 1 dan diperkuat dengan episode 5 dari Strike Witches season 2. Lynette menyebutkan bahwa Perrin mendedikasikan semua gaji dan juga penghasilannya yang ia peroleh untuk membangun Galia, bahkan hingga hampir menjual rapier warisan keluarganya. Kuatnya keinginan yang direalisasikan hingga aksinya membuat Perrin berubah menjadi sosok yang jauh lebih baik dan jauh lebih dihormati. Bahkan Perrin merangkap sebagai guru dan juga membuat rumahnya menjadi panti asuhan untuk anak-anak yang menjadi korban melawan New-Roy. Perrin selain mengorbankan nyawa, kehormatan keluarganya dan juga harta keluarganya, dia mengorbankan seluruhnya hanya untuk kembalinya Galia. Sifat patriotik dan nasionalisme ini secara langsung menghidupi spirit orang Prancis yang lahir dari revolusi dan juga pidato dari Charles de Gaulle yang dimana beliau mencetuskan bahwa semua warga Prancis bertempur di front manapun. Hal ini terlihat dari masa tugas Perrin di 501st Joint Strike Witches dan sebelumnya, yakni Squadron 602 Royal Air Force Britania. Bonjour mon ami, kembali bersama saya Skyrider. Kita malam ini akan membahas tentang Pierre Henry Clostermann. Perrin Clostermann adalah seorang penyihir yang bekerja di bawah 501 Joint Fighter Wing Strike Witches. Pierre Henry Clostermann direferensikan dari pilot Prancis asli, veteran Perang Dunia II yang bernama Pierre Henry Clostermann, seorang pilot yang nanti menjadi seorang insinyur, seorang politisi, dan seorang penulis. Lalu untuk Spitfire dan Tempest sendiri, dua pesawat ini pesawat legendaris di Perang Dunia II, khususnya karena pesawat ini pesawat Inggris. Spitfire sudah melegenda dari Battle of Britain, dan juga untuk Tempest setelah Normandy. Sesuai tema kita, yaitu jembatan untuk hari esok. Nah, jembatan sendiri itu maknanya banyak, fungsinya juga jelas. Jembatan untuk seorang Perrin, yaitu memiliki nilai sentimental yang sangat tinggi. Perrin sedang melakukan operasi penerbangan bersama rekan-rekannya, lalu melewati jembatan. Perrin merasa emosional karena sebelumnya dia berkunjung ke Galia, dia itu melihat jembatan yang hancur, dan anak-anak itu tidak bisa menyeberang, tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa bersekolah. Tergeraklah hatinya dia untuk melakukan banyak hal-hal yang sangat baik untuk memperbaiki dari dampak perang itu. Galia sendiri digambarkan sebagai kota yang penuh dengan cahaya. Hal ini juga ditunjukkan di Luminous Beach episode 10. Ellie mengatakan dia itu ingin sekali menunjukkan ke Ayla mengenai Perancis yang dimana sebelum perang dia penuh kehidupan dalam masa damai dan yang pasti penuh dengan cahaya. Nah, hal-hal yang dilakukan Perrin ini juga tidak hanya mengorbankan nyawanya saja, dia rela untuk mendonasikan gajinya dia, upahnya dia, dan juga bahkan menjual banyak sekali aset keluarganya. Tidak sampai di sini saja, Perrin sendiri melakukan pembangunan, lalu villa pribadinya menjadikannya sekolah lokal dan penampungan. Tindakan yang dilakukan Perrin ini menjembatani hari esok untuk Galia. Galia lebih baik, Paris yang lebih baik, dan juga untuk orang-orang yang lebih baik. Perrin itu memiliki jasa dan peranan yang sangat besar dalam pembangunan pasca perang di Galia. Di episode kali ini, kita mendapatkan art submission dari Fahalid dengan judul Kebahagiaan. Terima kasih atas submisinya dan sukses selalu. Begitulah Perrin, kucing Prancis yang kita suka jahili memiliki sifat dan sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa dia mengajari kita bagaimana caranya untuk membangun sesuatu yang sudah hancur dengan apa yang kita bisa menjiwai dari opening pertama season 1. Watashi ni Dekiru Koto. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami ya. Terima kasih. Merci et à plus tard. See you later.